Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya mendapatkan kiriman video, dan kemudian minta saya untuk menanggapinya. Ini ada satu pendeta, kalau tidak salah namanya Rusli Lubis ya. Ini YouTuber juga, banyak juga pengikutnya. Kemudian dikirimkan video ini, minta saya untuk menanggapinya. Apakah ini yang dimaksud dengan kemasukan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, atau bahasa roh gitu. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, sebelumnya ya saya ingin kasih tahu bahwa begini, saya membahas ya setiap video itu bukan berdasarkan ya, pendapat pribadi saya, tetapi berdasarkan pemahaman saya akan kebenaran firman Tuhan dan mencocokkannya dengan ayat yang ada di Alkitab begitu. Jadi saya sama sekali tidak ada masalah pribadi, irilah, bencilah kepada si ini. Tapi saya mempelajari Alkitab, kemudian menyatakan kesalahan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh menghakimi, kata sebagian orang. Nah, itu mereka tidak paham. Ya, yang tidak boleh kita hakimi itu yang kita tidak tahu. Kalau kita tahu, kita disuruh memberitakan kebenaran. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu jelas kok di dalam Alkitab. Nah, jika Anda tidak suka, jangan cepat marah, tapi merenung dulu. Ambil Alkitab, baca, lihat, ya. Berdoa, kiranya Roh Kudus menerangi akal pikiranmu. Jangan buatmu kesurupan, itu roh setan. Nah, ini coba kita lihat videonya. Ada antibodi. Namanya Yesus. Darah Yesus. Nah, lihat. Ada antibodi, namanya bilur Yesus, antibodi bilur. Hanya bayangkan ya, pemahamannya ini dia ini kesurupan, 100% kesurupan. Saya kasih tahu ya, iblis menguasai hatinya. Ini bukan sama sekali ini dikuasai oleh Roh Kudus. Orang dikuasai Roh Kudus itu tenang, ya, akal sehatnya jalan dan tetap terkendali, penguasaan dirinya ada. Di sini saja dia sudah katakan bahwa ada bilur Yesus antibodi. Di mana di dalam Alkitab yang berkata bahwa ya, bilur Yesus itu ada memberikan kekuatan kepada antibodi. Coba dengarkan lagi. Antibodi sikaraba sikaraba. Apa macam ini kesurupan. Nanti saya akan lihatkan satu video juga hampir sama. Model seperti ini ya. Bagaimana tidak menafsirkan Alkitab bahwa oleh bilur-bilur kamu menjadi sembuh, lalu dikatakan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, bilur-bilurnya Yesus itu menyembuhkan kita dari COVID, ada kekuatan antibodi. Kalau gitu kamu tidak usah minum itu obat, tidak usah divaksin, tidak usah diapapun, ada antibodi sudah semua. Konyol. Yesus bukan menyembuhkan penyakit jasmani kita ketika dia mati di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Di situ adalah penyakit rohani, kesembuhan yang bersifat rohani. Mengapa? Nah, saya jelaskan. Kalau orang yang sudah bertobat percaya kepada Yesus, otomatis maka semua dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus, dihukumkan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, ya, hai maut, di mana sengatmu, hai maut, di mana kuasamu. Jadi orang yang sudah bertobat percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak akan mengalami maut lagi, penghukuman di alam maut, neraka, maksudnya seperti itu. Ya. Tapi kalau ditafsirkan adalah oleh biru kami sembuh penyakit jasmani, maka orang yang sudah percaya Yesus tidak akan kena penyakit dan mati kalau begitu. Faktanya sebanyak pendeta, orang-orang ya yang khotbah anti COVID apa segala macam bilur mati dia kena COVID. Apakah lalu Tuhan Yesus tidak sayang sama mereka? Apakah kalau gitu kuasa Yesus itu tidak berlaku? Bukan, karena mereka salah menafsirkan Alkitab, ya. Oleh bilurnya sembuh. Kalau gitu kayak bapak ini nih, dia bilang bilurnya sakti punya kesembuhan. Kalau gitu dia kalau sakit enggak usah pergi ke dokter. Dia kan sudah percaya Yesus Kristus, enggak usah minum obat. Nah, jadi tidak konsisten kalau begitu. Ya. Nah, sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, ya, kalau kita lihat Alkitab, bukan demikian. Ya. Kalau Anda lihat Alkitab, Anda dengan jelas sekali bahwa, ya, saya akan lihatkan misalnya kita. Oke, kita lihat dulu lah, habiskan ini dulu. Nanti saya akan lihatkan Alkitab.
Nah, dia bisa bayangkan, saya berdoa untuk Stephen Tong supaya dia bertobat. Berdoa untuk Stephen Tong. Dia ini marah sekali dia sama Stephen Tong. Maksudnya apa gitu loh. Ya. Apa maksudnya dia ini? Maksudnya ini setan yang ada di dalam dirinya itu justru dia marah, ya. Justru dia marah ketika ya Stephen Tong menghardik itu mungkin. Nah, kemudian akhirnya dia menjadi marah ya. Apa hubungannya? Kalau orang penuh Roh Kudus itu bukan begitu. Emangnya Stephen Tong tidak ada Roh Kudus, suruh bertobat percaya Yesus Kristus? Justru saya melihat ya, yang ada Roh Kudus, yang ada penguasaan diri, yang pemahaman Alkitabnya benar sesuai itu ya Stephen Tong, daripada si Rusli Lubis ini. Dia justru kesurupan. Nanti saya jelaskan lainnya. Anda lihat lagi nih. Ini contoh, orang masuk dalam gereja memuji Tuhan, jadi begini akhirnya. Anda lihat di sini. Oke lah ya. Model-model seperti ini ya adalah sebenarnya teknik hipnotis. Oke. Terhipnotis akhirnya tanpa sadar dia terbuai oleh sebuah situasi yang demikian. Ini sudah tidak benar sebenarnya ya. Ini sudah tidak benar. Nah, kita lihat Alkitab. Sekarang saya jelaskan di dalam Alkitab ini bagaimana ya. Mari kita lihat dulu, misalnya kita buka Alkitab kita ya, kita buka Alkitab kita. Kisah bagaimana ya di dalam Markus, coba kita lihat di dalam Markus. Jadi biar jelas ya. Biar jelas. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Ini lihat. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, tidak ada seorang ya pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai diputuskan dan belenggu yang dimusnahkan. Orang kerasukan itu tidak terkendali. Dia tidak mampu menguasai dirinya, akal sehatnya mati, sehingga dalam kondisi tidak sadar, dia emosi yang lebih berkuasa karena ada setan di dalam dirinya. Nah, ini orang kesurupan. Orang kesurupan itu akal sehatnya mati. Maka dia bisa melakukan hal-hal yang supranatural karena ada setan di dalam dirinya. Kemudian kita lihat Matius 12 ayat 43 ya. Kita lihat ayat 43 biar jelas apa kata Tuhan tentang roh jahat itu. Ya, kita lihat dulu pelan-pelan. Biar Anda bisa mengerti, bisa membedakan mana itu roh setan, mana itu Roh Kudus. Jangan asal sembarangan ini ya. Sembarangan mengklaim, oh ini kepenuhan Roh Kudus. Apakah kinerja Roh Kudus seperti itu? Nah, ini coba lihat. Matius 12 ya, sorry. Ini kok jadi Matius di sini. Markus ya, saya cari, sorry. Matius 12. Ayat yang ke-43 berbunyi demikian. Ya. Ya di sini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan masuk ke diam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, roh jahat di dalam setiap orang yang belum bertobat percaya kepada Yesus Kristus, ya, kapan saja, ya, ketika digerakkan
oleh roh jahat, orang itu jadi kesurupan. Apalagi ada inisiatif dari pribadi orang itu ya untuk mencari hal-hal yang bersifat magic supranatural. Kemudian kalau ini diusir, nah ditengking-tengking diusir roh jahatnya pergi, tapi orang itu tidak menerima Injil kebenaran karena dia tidak tahu nih. Nah, maka roh jahat itu pergi tapi hatinya masih kosong, dia tidak terima Injil, dia tidak terima kebenaran. Nah, ketika kosong nanti bawa lagi 7 yang jahat lebih jahat masuk ke dalam hatinya orang itu, maka jadi tambah jahat. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya begini, apa ya yang membuat seseorang itu roh jahat bisa masuk di dalam dia? Karena dia tidak ada Roh Kudus, dia belum mengerti Injil. Nah, lalu bagaimana cara membedakannya? Ya, membedakan orang yang ya ada Roh Kudus mengerti Injil, maka dia tidak mungkin bisa seperti ini, seperti pendeta Lubis itu dia kesurupan, itu ada setan di dalam dirinya. Saya katakan ya 100%. Nah, kita buka Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 31. Cara kerja Tuhan itu seperti ini. Ya, orang bisa diselamatkan itu karena mengerti kebenaran. Dia tidak bisa main tengking-tengking suruh lari-lari setannya kesurupan begitu lalu Roh Kudus masuk. Bukan begitu. Tidak akan ada Roh Kudus bisa masuk ke tempat orang seperti itu. Apalagi pendeta tumpang tangan. Itu penghujatan. Roh Kudus tidak bisa seenaknya diperintah oleh pendeta untuk masuk ke dalam diri seseorang. Ya, nah, ya. Lihat di sini Yohanes 8 ayat 31-33. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman-Ku, di mana Alkitab. Ya. Seseorang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang ada Roh Kudus di dalam hatinya, dia harus ada tetap di dalam firman-Ku, dia adalah murid-Ku. Alkitab firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman-Mu lah kebenaran. Jadi Alkitab itu adalah firman kebenaran yang akan memerdekakan setiap orang yang dia dalam hati dan pikirannya dikuasai roh jahat. Ketika dia mendengar kebenaran firman Tuhan, dia menerima kebenaran firman Tuhan, maka ya Roh Kudus memeteraikannya masuk ke dalam hatinya. Nah, saya kasih lihat lagi ini Roma ya. Roma 1 ayat 16. Jadi jangan main-main mengusir roh jahat itu bagaimana? Beritakan Injil. Nih lihat. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu ada kekuatan Allah yang memerdekakan. Seseorang bisa merdeka dari kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat adalah ketika dia mengerti, mendengar firman kebenaran, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Tidak bisa ditengking-tengking pendeta diusir kesurupan. Masa datang ke gereja puji-pujian penyembahan begitu langsung tiba-tiba langsung bisa tidak sadarkan diri? Justru ini menjadi satu pertanyaan. Kena hipnotis kayak Romi Rafael itu. Orang datang acaranya langsung dikembus, langsung tumbang semua lagi. Itu hipnotis, ya. Itu pakai kuasa kegelapan. Itu tidak benar, ya. Orang datang kepada Tuhan, dia itu mengerti kebenaran firman, baca Alkitab, benar-benar ya, mengasihi Tuhan sesuai dengan akal budimu, kekuatanmu, jiwa ragamu. Jadi harus mendengar Injil kebenaran, dan Injil kebenaran itu menggugah pikirannya, hatinya, sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, baru ya Roh Kudus bisa masuk di dalam hatinya. Nah, Anda baca di sini lagi, saya kasih lihat Efesus 1 ayat 13. Nah, ini ada ayatnya semua. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya. Kebenaran itu apa? Injil, Alkitab, firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Kapan kita dimeteraikan Roh Kudus? Ketika kita percaya, bukan tunggu ditumpang tangan oleh pendeta. Bukan tunggu ya, oleh baptisan Roh Kudus. Tapi ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, pikir nggak di sini? Kapan Roh Kudus masuk di dalam hati kita? Ketika kamu percaya, ketika mendengar firman kebenaran Injil yang memerdekakan kamu dari kuasa kegelapan. Itu apa? Injil. Menerima Tuhan Yesus, saya orang berdosa,
Saya percaya bahwa engkau telah mati di kayu salib, dihukumkan, menanggung semua dosa saya. Dosa saya yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Sekarang saya mau mengikut engkau dengan sungguh-sungguh. Mau mempelajari firman-Mu, saya bertobat, percaya kepadamu sungguh-sungguh segenap hati saya. Maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, memerdekakan kita. Sampai juga di dalam ya Yohanes 1 ayat 12 juga bilang begini. Lihat, baca di sini. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, percaya kepadanya maksudnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa menjadi anak-anak ketika orang itu menerima Yesus di dalam hatinya. Bagaimana menerima Yesus? Harus mendengar Injil, harus mendengar kebenaran. Bukan tidak sadar, tumpang tangan pendeta. Bukan, itu namanya hipnotis dan kesurupan, gitu loh. Saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus, kita buka di Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 13. Lihat di sini bunyinya begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, tadi dia bilang, firman kebenaran yang akan memerdekakan kamu, ya. Di sini dia bilang, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus menerangi akal budi kita, hati kita, sehingga menuntun kita dalam kebenaran. Kebenarannya apa? Firman Tuhan, firman-Mu lah kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus menggerakkan hati dan pikiran kita, menuntun kita kepada kebenaran, yaitu Alkitab firman Tuhan. Kita baca, mengerti kebenaran firman Tuhan, ya. Kemudian kita menerimanya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sadar loh ya, ini dalam kondisi sadar, bukan tidak sadar. Memuji Tuhan itu, menyembah Tuhan itu dalam kondisi sadar. Mengasihi Tuhan itu dalam kondisi sadar, bukan kesurupan. Oke? Nah, lalu orang yang sudah menerima ya Yesus Kristus, ada Roh Kudus di dalam hatinya, maka dia tidak mungkin bisa dirasuki oleh roh jahat, atau seperti yang ini nih, seperti yang tadi video yang sampaikan. Orang yang sudah ada Roh Kudus yang benar, yang Alkitabiah sesuai dengan Alkitab, tidak mungkin, sekali lagi saya katakan, tidak mungkin dia bisa kesurupan seperti pendeta Lubis itu tadi. Itu udah kesurupan, udah tidak sadarkan diri, emosi yang menguasainya, bukan otaknya yang sadar. Lihat di sini 1 Yohanes 4:4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus yang ada di dalam saya bukan mematikan akal sehat saya. Roh Kudus yang di dalam hati saya menuntun saya pada kebenaran, firman Tuhan yang saya baca, yaitu Alkitab, sehingga saya membuka, mengalahkan nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Dengan cara apa? Firman Tuhan yang saya sampaikan. Dengan cara kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan inilah, sehingga membuat banyak sekali nabi-nabi palsu itu marah, dan pengikut-pengikutnya yang bodoh dibutakan menjadi marah, tapi tidak mampu menjelaskan salahnya Pak Jonsung itu di mana di Alkitab. Mereka hanya bilang apa? Pak Jonsung irilah, dengkilah, sombonglah, sok benar sendiri. Nah, Roh Kudus ya yang ada dalam hati saya udah memberi saya keberanian untuk menjelaskan, membongkar kedok nabi-nabi palsu itu pakai Alkitab. Sedangkan mereka yang tidak sadar, syekeraba, terbongkar tipu muslihat iblis yang masuk di dalam hatinya. Justru saya katakan, saya ada Roh Kudus dalam hati saya tidak mungkin bisa begitu. Ada yang bilang, Pak Jonsung belum mengalami sih. Kalau sudah mengalami, bodohnya minta ampun orang yang ngomong seperti itu. Bagaimana roh setan bisa masuk ke dalam saya, membuat saya mengalami seperti itu? Itu mustahil. Itu loh. Ya. Justru kayak pendeta Lubis itu, dan yang kayak si Karaba-raba yang tidak sadarkan diri itu, kalau dia bertobat, terima Injil, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, ya, roh setan itu tidak bisa lagi merasukinya. Tidak bisa lagi dia seperti itu. Berhenti dia. Ya, dia akan sadar, dia akan ikut Alkitab. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya harus katakan ini, saya harus membongkar kesesatan ini. Karena tidak ada di dalam Alkitab orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak sadarkan, tidak menguasai diri. Justru itu tadi orang Gerasa itu, ya, yang dia tidak bisa mengontrol dirinya, datang kepada Tuhan Yesus langsung tenang.
Hari ini datang ke gereja karismatik seperti itu bukannya tambah tenang. Bahkan kata pas mau waktu dibaptis pun ada yang muntah-muntah, ada Nyi Roro Kidul. Kok konyol sekali ya? Orang yang mau dibaptis itu orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis katakan. Nah, setelah dia menerima Kristus di dalam hatinya, dimateraikan dengan Roh Kudus, maka roh-roh jahat yang ada di dalam dunia ini tidak mampu masuk ke dalam dirinya. Tidak mampu lagi menguasai diri. Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar kuasanya dari roh yang ada di dunia ini. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya sungguh ya sedih melihat kekristenan hari ini. Masuk gereja bukan tambah menguasai kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab lebih mengerti, tetapi lebih banyak akhirnya emosional, penguasaan diri tidak ada, sehingga kesurupan. Tidak beda dengan seperti ya ilmu kundalini apa segala macam yang diceritakannya setan, ilmu gaib. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya mau engkau sadar, ikut Alkitab, ya, ikut Alkitab. Anda bisa bayangkan kekristenan menjadi kacau. Dulu tidak ada kekristenan seperti ini. Ya. Para pengkhotbah besar, D.L. Moody, Charles Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards, Josh Whitefield. Ya. Tidak ada seperti itu. Muncullah di akhir zaman ini gerakan nabi palsu. Sesuai dengan Matius 7 ayat 22. Akhir zaman nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan berkata, Tuhan kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Dan Tuhan akan berkata, nyalah engkau semua pembuat kejahatan. Dari buahnya lah kita bisa melihat. Yaitu apa? Pengajarannya, buahnya itu tindakan mereka yang kesurupan seperti itu. Sahabatku yang dikasih dimanapun Anda berada, bertobatlah. Jika Anda mendengar penjelasan video saya, dan Anda menemukan ada sesuatu yang salah yang saya sampaikan, silakan kasih tahu saya ayat Alkitabnya di mana. Ya. Di mana ada orang terima Roh Kudus, dia lalu kesurupan seperti ini, tidak sadar. Tidak ada. Dalam hari Pentakosta, ya, mereka itu sadar berbahasa asing. Bahasa roh. Berbahasa asing bukan yang sikarabaraba. Bukan itu diulang-ulang. Itu kayak mantra yang diulang. Ya, justru itu seperti loya, dukun, yang saya sudah biasa melihatnya. Dia bisa berbahasa-bahasa, bahkan nanti ada penafsirnya yang menafsirkannya. Hati-hati. Bahasa lidah bukan seperti itu yang di Alkitab. Bahasa lidah jelas, dimengerti, bahasa asing. Ya. Bukan kesurupan seperti itu. Bertobatlah. Jika Anda suka, Anda boleh like, boleh subscribe. Jika Anda ada pertanyaan, silakan hubungi saya 0812 5876 9200. Jika Anda ingin mendukung pelayanan saya, silakan WhatsApp saya. Karena saya memiliki iman bahwa jika Roh Kudus yang menggerakkan hatimu, memberikan kerinduan di dalam hatimu untuk mendukung pelayanan saya, maka engkau akan mendukung. Tuhan bisa pakai siapa saja, dan puji Tuhan. Tuhan, Allah kita yang ajaib, yang maha kuasa, tak pernah berubah dahulu sampai sekarang. Dia akan memelihara kita semua, menjaga kita dari berbagai macam kuasa kegelapan. Asal kita mau, yakin, baca Alkitab, mengerti, cocokkan semua pengajaran yang ada di gerejamu dengan yang ada di Alkitab. Bersama saya John Sung, Jesus, my Savior.